di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Setelah mengikuti materi tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah, hal yang baru yang saya dapatkan bahwa berpikir kritis ini adalah kemampuan kita untuk menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas, berpikir secara rasional tentang apa yang kita kerjakan atau apa yang kita percayai. Jadi konsep dan prinsip dalam berpikir kritis itu bagaimana kita bisa menganalisis, kita bisa menilai, termasuk mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seorang yang mampu berpikir kritis tentunya mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal ketepatannya, dalam hal kejelasannya, kedalamannya, logika dan keadilannya. Kemudian 5 langkah untuk meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis secara umum. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah dengan jelas, merumuskan masalah dengan tepat untuk bisa menemukan masalah utama. Kemudian setelah itu, setelah kita merumuskan masalah, mengumpulkan dan mengkaji informasi yang relevan, mana yang fakta, mana yang opini. Setelah itu membuat kesimpulan dan solusi yang masuk akal yang sesuai fakta. Kemudian diuji untuk diverifikasi dan memastikan bahwa solusi yang tepat itu sudah tercapai. Baru masuk ke langkah keempat, tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya, dan selanjutnya berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang kompleks tersebut. Jadi salah satu inti juga dalam berpikir kritis bahwa seseorang yang berpikir kritis itu ketika dia menemukan masalah, di antara masalah itu dia juga menemukan sebuah peluang. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah peluang, dia tetap sadar bahwa dari peluang ini akan ada tantangan yang akan dia hadapi. Itulah orang yang mampu berpikir kritis. Dan satu hal yang jadi pertimbangan bagi seseorang yang punya pemikiran kritis adalah selalu menimbang fakta dan opini. Jadi langkah yang betul-betul dibuat, timbang dulu fakta dan opini sebelum betul-betul mengambil keputusan. Sebagaimana dalam praktik di LK yang disampaikan pada pembelajaran ini, ada 3 langkah praktik, 3 langkah praktik untuk berlatih berpikir kritis. Yang pertama, guru itu mengidentifikasi fakta dan opini. Kita mengambil satu artikel yang bisa langsung kita identifikasi fakta dan opininya. Kemudian langkah kedua, bertanya terus. Dan terakhir, melakukan refleksi. Ini beberapa hal yang baru yang saya dapatkan setelah mengikuti beberapa materi di modul. Lembar akses 1 untuk mengkonfirmasi informasi di bagian latihan mandiri. Intinya bagaimana bisa membantu saya dalam berpikir kritis. Di sini kan kita diminta untuk mencari artikel yang tajuknya kontroversial. Pada bagian praktiknya, hal yang bisa membantu saya di bagian langkah awal ketika kita membaca artikel adalah betul-betul kemampuan kita untuk membedakan fakta dan opini. Jadi betul-betul mengkonfirmasi ada kategori yang mana pernyataan yang tidak didukung oleh data konkret atau dia masuk opini. Kemudian ada kategori yang didukung oleh data konkret, masuk opini dari artikel yang dibaca, dan pernyataan yang konkret yang betul-betul fakta. Jadi ada opini yang tidak didukung oleh data konkret, ada opini yang didukung oleh data konkret. Semuanya kita kumpulkan. Kemudian setelah itu kita berlatih untuk bertanya terus, dan pertanyaan inilah yang akan mengarahkan kita pada pertanyaan konfirmasi. Jadi pada bagian akhirnya, baru di bagian akhir ada bagian refleksi. Jadi bagian ini melatih kita untuk mengenal kesalahan berpikir kita serta proses berpikir. Jadi hal-hal dari adanya proses atau prosedur yang seperti ini yang bisa melatih kita dalam proses berpikir kritis, yang intinya kemampuan kita untuk membedakan fakta dan opini, dan bagaimana ketika kita menemukan opini, mana yang didukung oleh fakta dan mana yang tidak didukung oleh fakta. Untuk Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kita bisa berpikir kritis? Tentunya yang pertama, kita harus punya kemauan dan kesabaran untuk betul-betul mau mengolah data dengan baik.
Jadi yang harus kita perhatikan dengan baik, kemampuan kita untuk membedakan fakta dan opini. Jadi ini adalah kemampuan dasar yang paling penting untuk kita miliki. Jadi kemudian kita mau menganalisis dengan baik opini-opini yang ada, karena ada opini yang didukung oleh fakta, ada juga opini yang tidak didukung oleh fakta. Kemampuan kita itu. Kemudian kemampuan untuk terus melakukan refleksi. Kemudian yang berikutnya Ibu dan Bapak Guru, yang paling penting adalah ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita harus yakin bahwa di balik tantangan itu akan ada solusi-solusi yang bisa kita temukan ketika betul-betul kita mau menganalisisnya dengan baik. Kemudian ketika kita juga mendapatkan sebuah peluang, kita harus siap. Orang yang mampu berpikir kritis harus meyakini bahwa di balik peluang itu akan ada tantangan yang dia akan hadapi. Demikian Ibu Bapak Guru yang bisa saya bagi sebagai video refleksi saya untuk bagian modul berpikir kritis. Bagaimana kita berpikir kritis dan menyelesaikan sebuah masalah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.